Bab 4 yang lalu kita membahas mengenai mengapa orang Kristen khususnya tidak tertarik berfilsafat. Lalu sebenarnya kalau orang berfilsafat itu apa signifikansinya, apa kegunaannya? Ya, lalu kemarin ya juga pada hari Sabtu yang lalu tanggal 2 kita membahas pokok yang ketiga mengenai mengapa orang Kristen tidak tertarik mempelajari teologi. Lalu teologi itu hanya dilabelkan pada tokoh-tokoh, pada orang-orang yang terlibat langsung penuh dalam pelayanan. Mereka yang belajar teologi yang menjadi pelayan Tuhan full time. Padahal semua orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, memiliki Roh Kudus, memiliki Alkitab, itu adalah hal yang mendasar bahwa semua orang semestinya berteologi. Karena kalau tidak berteologi berarti hidupnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Berteologi itu kan sesuatu yang menghakiki pada setiap orang percaya. Dan tidak mungkin tidak. Dan tidak boleh tidak. Harus berteologi. Kenapa? Karena tidak ada ruangan tanpa Allah. Semuanya berurusan dengan Allah. Sekali lagi, tidak ada ruangan tanpa Allah. Termasuk hubungan seksual pun tetap ada kehadiran Allah. Hubungan seksual suami istri tanpa kehadiran Allah betul-betul ateis. Jadi boleh jadi banyak orang Kristen berteologi di gereja, tetapi di kamar-kamar, di hotel-hotel, kita hidup ateis. Maka saya menegaskan, teologi itu satu keharusan, satu kesemestian, atau satu keniscayaan, di mana tidak boleh tidak, harus. Kenapa? Tak bisa terpisahkan dengan natur kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu, pada pokok yang keempat, mengapa orang Kristen seharusnya belajar teologi? Ya, seharusnya belajar teologi. Kata harus, ya bukan semestinya, bukan sebaiknya maksudnya, bukan sebaiknya, tetapi seharusnya. Nanti saya akan menyampaikan sejumlah argumentasi keharusan ini sehingga menjadi akrab dengan kita. Karena seolah-olah terpaksa ya, harus. Ya bagi saya ada keharusan ilahi dan ada keharusan kemanusiaan. Kemanusiaan kita harus oleh karena tuntutan untuk survive hidup. Tapi keharusan ilahi adalah tuntutan, adalah kontinuitas daripada penetapan Allah pada kita masing-masing sebagai orang pilihannya. Tidak mengharuskan Allah, tetapi respon kepada perbuatan Allah ini menuntut keharusan dari pihak kita. Bapak Ibu sekalian, kita awal dengan membaca dengan pengertian bahwa kita kita berusaha mengerti teologi, satu keharusan bertolak dari pengertian teologi menurut Alkitab. Bukan menurut saya, tetapi menurut Alkitab. Penjelasan saya, tapi hopefully my explanation it's come from the Bible. Maka itu Bapak Ibu juga sudah mengkritisi kalau saya menjelaskan hal yang tidak sesuai bisa ditanya atau bahkan mungkin bisa dipertanyakan. Teologi menurut Alkitab. Kita baca Matius pasal 6 ayat 10. Dan ini kan satu kutipan dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu, dan saya bisa memberikan sinonim, kata sinonim, jadilah kehendakmu, jadilah pemikiranmu. Let your will be done, ya kan? Let your thought be done. Biarlah pemikiranmu jadi. What you are thinking about, kami, dunia, dan sebagainya, let be done. Nah, itulah. When di bumi, terjadi di bumi. Just as in heaven. Sebagaimana di sorga. Apa artinya? Sorga itu menjadi patron. Sorga itu menjadi pola untuk diberlakukan di bumi. Apanya? Cara pikir Allah. Maka itu berteologi adalah bagaimana kita menerjemahkan cara pikir Allah di dalam bumi. Teologi adalah usaha menerjemahkan kehendak Allah, pikiran sorgawi di bumi, di segala bidang kehidupan. Dan tidak boleh ada,
tidak adanya. Tidak boleh ada, tidak adanya. Ruang hampa, ruang kosong tanpa Allah. Ya, demikian dari Matius ini. Kemudian lanjut. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, ini mengungkapkan mengenai keagungan teologi. Ya, tidak ada yang lebih agung dalam hal pengetahuan selain daripada teologi. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami tak terselidiki. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita perhatikan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Itu mohon maaf, saya tidak meremehkan sains, filsafat, ya, moral bangsa, moral agama, moral satu society, bukan. Tetapi Paulus tidak pernah mengagumi semua itu sampai berkata, oh alangkah dalamnya IPA, oh ada alangkah dalamnya PMP. Tidak ada doksologi. Nah ini, perhatikan baik-baik. Ini semua yang saya sampaikan hasil studi saya selama 32 tahun. Ya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini sebagian dari hasil studi saya selama 34 tahun. Jadi saya sudah agak tua ini. Mudah-mudahan baunya muda, tapi kelihatannya tua. Ya. Jadi kata doksologi. Tidak pernah Paulus berdoksologi untuk mengagumi, wow, alangkah dalamnya PMP, fisika, kimia, matematika. No. Tetapi Paulus mengagumi Allah dengan bahasa doksologi. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Ini berkenaan dengan dalamnya teologi, ya, kayanya teologi, dan berhikmatnya pemikiran-pemikiran dan jawaban-jawaban teologi. Sungguh tak terselami. Karena teologi itu berkenaan dengan keputusan-keputusan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan yang terakomodasi dalam Alkitab saja, tidak di tempat yang lain. Dalam Alkitab saja, tidak ada firman Allah di luar Alkitab. Titik. Nggak usah berdalil, kecuali bertemu dengan setan. Tidak ada firman Allah di luar Alkitab. Yang ada hanya firman manusia. Ya teman-teman sekalian, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya, menuntutnya? Apa artinya? Pernahkah ada seseorang yang boleh, yang pantas, yang layak, yang berani, yang menuntut Allah karena memberi sesuatu dan mengharapkan? Apa artinya? Allah tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, apapun di luar dirinya. Karena Allah adalah kealahan, Allah adalah kealahan yang esensial dari diri Allah sendiri. Ini penting untuk kita. Maka itu, wow, betapa alangkah dalamnya, terlalu dalam, terlalu luas, terlalu kaya, terlalu semua. Dan itu yang membuat teologi sebenarnya sesungguhnya teologi itu membuat orang mengagumi Allah. Kalau kita kan belajar sains, teknologi, apa yang kita kagumi? Paling kita kagumi penciptanya atau penemunya. Tetapi atau mungkin bersyukur atau berterima kasih karena ada kemajuan zaman, kemajuan peradaban, sumbangsi daripada science and technology. But hanya di situ, biasa saja. Namun Allah menghendaki kita mengagumi Allah melalui semua yang Allah karuniakan. Tidak terkecuali juga dengan sains, filsafat, apalagi teologi. Bapak Ibu sekalian, Efesus pasal 5 ayat 19, saya mengatakan bahwa kita sedang mendefinisikan arti teologi atau menemukan meaning of theology, of the term of theology from the Bible. Jadi menurut Alkitab. Dan sejumlah teks yang saya kemukakan tadi itu mengemukakan pengertian teologi dari teks-teks Alkitab tertentu. Walaupun sebenarnya semuanya dari Kejadian sampai Wahyu menjelaskan tentang meaning of theology. Efesus pasal 5 ayat 19. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, yang saya warnai dan saya underline, kamu mengerti, usahakan. Jadi bukan sekedar terima saja tanpa baca Alkitab, tanpa belajar.
Berteologia itu harus adalah suatu usaha. Usaha seutuhnya. Not only usaha logical. Usaha logik. Bukan hanya usaha pemikiran. Tetapi usaha seutuhnya. Usahakan. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang studi. Sedang studi berarti sedang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan dengan kata lain, Bapak Ibu sedang berusaha untuk berteologi. Karena sebenarnya hidup tanpa arti apabila tidak berteologi. Saya mengatakan dengan jujur, dengan terang, dengan tegas bahwa manusia tak berteologi, hidupnya tidak lebih daripada binatang. Karena sebenarnya manusia diciptakan untuk berteologi. Maka kalau manusia tidak berteologi, manusia sedih sekali. Walaupun ada kelebihan sedikit, tetapi nasibnya tidak lebih daripada hewan. Dalam bahasa Inggris, binatang. Nah, teologi adalah suatu usaha untuk mengerti, mengenal, memahami, menikmati kehendak Tuhan. Tentu dengan cara mempelajari Alkitab, karena Alkitab adalah kehendak Allah, pikiran Allah, kemauan Allah, maunya Allah, berlaku di dalam gereja untuk dunia. Bapak Ibu, Alkitab tidak diberikan kepada dunia, tetapi Alkitab diberikan hanya untuk gereja. Lalu gereja meneruskannya kepada dunia. Dari teks di atas maka tidak berteologi sama dengan orang bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Biarpun dia doktor kimia, doktor matematika, doktor ilmu nujum, dan doktor batu pibetengan, kalau tidak berteologi, saya mau mengatakan bahwa itulah orang bodoh. Not according to me, but according to Paul. Not according to Paul, but according to God's alone. Allah sendiri. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Menerima all wisdom and all understanding. Atau kata segala ini, segala wisdom, segala understanding ini totalitas understanding. Mengerti sepenuhnya, berhikmat sepenuhnya. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi, dalam hal ini, menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk berteologi. Untuk berteologi tidak mungkin tanpa wisdom, tidak mungkin tanpa understanding. Dan itu semua kita terima. Menerima all wisdoms and all understanding. Ya, segala hikmat dan pengertian. Dua ini sangat balance. Ya, hikmat and understanding. Bapak Ibu sekalian. Dan itu sebagai presupposition to do and to think and to feel God's will in doing theology. Ya. Dan Bapak perhatikan, dan akibatnya, dampaknya, buahnya hidupmu layak. Ayat ini, sehingga hidupmu layak. Hanya berteologi orang layak pada Tuhan. Tidak ada kelayakan tanpa berteologi. Dengar baik-baik, silakan membuat pertanyaan. Saya harap Bapak Ibu mengumpulkan sejumlah pertanyaan yang dapat dikemukakan after this. Tapi saya mengatakan bahwa tidak ada kelayakan pelayanan. Tidak ada kelayakan hidup tanpa berteologi. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya, itu sama saja dalam segala hal. Dalam segala hal berkenan melalui berteologi. Apa artinya? Berteologi dalam segala hal. Bukan hanya dalam segala bidang kehidupan manusia, society, tetapi dalam sampai sedetil-detil kehidupan manusia. Ya, berteologi. Dan kamu memberi buah kepada segala, barulah hidup layak. Ya, baru bisa berdampak. Ya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Baru berbuah, baru berarti. Tanpa berteologi, maka hidup tidak berarti. Biarpun engkau kaya, biarpun engkau pandai, biarpun engkau, tetapi tanpa berteologi, hidupmu sekali lagi kasihan sekali, sedih, tak berarti, hanya memperpanjang usia
dan ditunggu oleh kubur yang menganga dan akhirnya meaningless, tak berarti. Tetapi sesungguhnya teman-teman sekalian, teologi Allah yang membuat manusia berarti. Karena kenapa? Teologi Allah yang membuat manusia layak di hadapan Allah. Teologi yang saya masukkan itu mengenal Allah, mengalami Allah, menikmati Allah, bersekutu dengan Allah, memuliakan Allah, dan menikmati Allah, memberitakan Allah. Itulah teologi. Jadi memang tidak ada yang layak. Bahkan dengan layak berteologi, dengan teologi yang melayakkan kita, maka kita baru berbuah. Memberi buah dalam segala pekerjaan, bahkan bertumbuh, bukan baku tumbuh, bertumbuh dalam segala pekerjaan. Makin progresif, makin maju. Dengan orang berteologi, maka kita makin maju, makin dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk apa? Mampu bertahan di tengah-tengah tekanan. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Teologi Allah yang membuat orang tekun dan sabar. Orang percaya tanpa berteologi lemah, loyo, letih, lesu. Tak mampu, maka komplain terus, maka merosot terus. Tapi dengan berteologi, orang bertahan, berdiri teguh, ya, di tengah-tengah tekanan. Dan juga akhirnya mengucap syukur dengan sukacita. Always thank God. Always giving thank God. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tidak komplain, tidak menggerutu. Why Lord? Mengapa pandemi COVID-19 terlalu lama Tuhan? Ya itu karena orang tak berteologi. Mengapa begini? Mengapa begitu? Terlalu banyak orang mengkomplain. Why? Karena tidak berteologi. Demikianlah teman-teman Bapak Ibu sekalian, pernyataan. Keharusan belajar teologi ditemukan dari arti yang sudah kita bahas tadi secara biblical. Baru kemudian after this kita menindaklanjuti dengan memahami pengertian teologi yang saya rangkum, yang saya formulasi sendiri. Dalam sejumlah pengertian teoritis, pengertian praktikal, dan pengertian substansial yang kemudian ditindaklanjuti dengan peranan berteologi. Teologi itu sangat berperan sebagaimana yang sempat saya bahas, atau bukan singgung ya, kok menyinggung. Saya sempat singgung, enggak paling singgung. Yang sempat saya bahas sedikit tadi. Bapak Ibu, mari pertama, arti teologi secara etimologis. Sudah kita tahu bersama, tetapi sebagian Bapak Ibu kan dari S1 umum, ya, yang mengambil program master dari sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana sini, maka perlu tahu hal yang mendasar. Pertama, secara etimologi, teologi berasal dari dua kata, theos and logos. Theos yang berarti Allah, logos yang berarti perkataan atau pikiran atau alasan atau hikmat. Sehingga secara harafiah atau secara dangkal, secara teknikus, term teknikus itu teologi adalah perkataan dari Allah, pikiran dari Allah, alasan mengenai Allah, hikmat dari Allah. Itulah pengertian sederhana. Ya, tapi jangan langsung kita telan. Kita harus jelaskan lebih jauh pada pembahasan berikut ini. Nah, tentu pikiran dan perkataan yang dimaksudkan adalah yang diwahyukannya hanya di dalam dan melalui Alkitab saja. Sehingga teologi adalah sesuatu pikiran, perkataan, atau refleksi mengenai Allah, dari Allah, oleh Allah, dalam Alkitab saja. Tidak ada yang lain. Saya harus absolut mutlak dan harus tegas di tengah-tengah dunia yang melunturkan dan kompromi, terlalu banyak kompromi sehingga gereja luntur karena gereja melunturkan Alkitab. Sehingga bolehlah. Terlalu banyak kompromi sehingga gereja menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Melunturkan dan melenturkan Alkitab, bahkan membenturkan Alkitab kepada hal-hal yang membuat gereja akhirnya menjadi miskin spiritualitas karena miskin teologi. Bapak Ibu sekalian, mengapa orang Kristen tidak tertarik pada perkataan dari Allah atau pikiran dari Allah? Why? Yang lucu ya. Semuanya tertarik bersains dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Teologi itu dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Namun kita manusia menikmatinya secara patut. Nah, lalu selanjutnya saya memformulasi satu definisi. What is the meaning of the terms, istilah daripada istilah teologi? Secara teoritis. Nah, teologi adalah suatu aktivitas iman orang percaya. Jadi ini aktivitas iman. Ya tentu orang beriman. Orang yang tidak beriman tak mungkin berteologi. Hanya berbiologi dan bertolologi kalau memang dia melawan Tuhan. Hanya bisa berteologi, yaitu orang percaya.
So, dia berteologia dengan imannya. Without faith, tanpa iman, nobody, tak seorang pun berteologi. Kenapa? Karena kita membaca Alkitab dengan iman. Bukan dengan pengertian orang, tapi dengan iman. Nah, dengan sikap dan kerinduan yang dalam untuk mengalami kemurahan Allah. Not only to know God, but enjoy Him. Tidak hanya bersampai pada saya mau kenal Allah, saya memiliki pengetahuan tentang Allah. Oh, dangkal banget. Tapi saya mau mengenal Allah. And more than mengenal Allah, yaitu mengalami Allah. Yang memungkinkan kita mengenal pribadinya, karya-karyanya, dalam hubungannya dengan semua ciptaan. Jadi mari berteologi lewat alam semesta, lewat laut, gunung, pohon, batu, sungai, air, binatang, monyet, babi. Kita pun berteologi yang selama ini tidak digubris oleh manusia, oleh gereja, karena teologianya hanya bermain di dalam gedung gereja, hanya ibadah, pujian, penyembahan. Padahal banyak kajian-kajian teologi yang ditelantarkan oleh gereja berabad-abad. Ya, sangat menyedihkan. Sehingga tidak heran, orang Kristen hanya rohani di gereja, tetapi rohana di kebun-kebun. Dan hanya juga menjadi nanak mama anah di kubur-kuburan. Kenapa? Karena memang belum menerjemahkan teologi sampai hal-hal yang detail dalam kehidupan setiap insan, orang percaya. Nah, dengan harapan terjadi perjumpaan dan persekutuan dengan Allah yang mengubah worldview. Disinilah akarnya, yaitu kekristenan is not talking about worship, tidak bicara tentang ibadah, kunjungan, doa, penginjilan, no more than that, yaitu orang Kristen beroleh cara pandang Allah. Itulah jantung teologi dan itulah jantung kekristenan, yaitu beroleh cara pandang Allah, beroleh worldview Allah, worldview, cara pikirnya Allah, cara perasaannya Allah, cara berkehendaknya Allah. Itu namanya worldview. Dan juga akhirnya dengan demikian orang akan mengalami kemajuan demi kemajuan ke arah kedewasaan. Sehingga baru mampu berespon secara responsible, accountable terhadap panggilannya sebagai warga negara, sebagai orang Minahasa, sebagai orang Malaysia, sebagai orang Brunei, sebagai orang Korea, dengan kekoreaannya, kemalaysiaannya, keminahasaannya, kepinesaannya, menyatu tetapi tidak dipengaruhi, melainkan dari sana berbuah, impact buah-buah yang berdampak pada lingkungan di mana kita berada. Demi kehendaknya terlaksana di bumi dan di surga demi kemuliaannya. Demikianlah pengertian teologi secara teoritis according to Stafford. Ya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan pengertian teologi secara praktis? Tadi kan luas, komprehensif, theoretical. But now we are going to talk about theology practically, secara praktis. Teologi adalah pengalaman mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, dan melakukan kehendak Allah. Inilah teologi. Maka itu saya mengatakan, orang yang tidak berteologi adalah ateis. Orang Kristen yang tidak berteologi, dengar baik-baik, adalah ateis, pengikut setan. Orang yang tidak berteologi dan berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang mau berteologi. Karena Bapak Ibu pengikut Kristus. Karena berteologi adalah mengenal Allah. Dalam mengenal itu pasti bersekutu. Dalam bersekutu terjadi perubahan serupa dengan Dia. Orang yang penuh ketaatan kepada Allah adalah orang yang serupa dengan sifat-sifat Allah. Itulah pengertian teologi yang berpusat pada salib Kristus. Bapak Ibu sekalian. Lalu, Pak, please give us the essential meaning of theology yang mudah be understood by all of us. Nah, arti teologi secara esensial. Ini pun rangkuman pemikiran saya dari setelah mengadakan perjalanan. Ya, saya harap Bapak, tolong saya juga memberikan dorongan kepada orang Minahasa. Janganlah berbicara seolah orang pandai lalu menggunakan istilah-istilah yang keren-keren. Itu sebenarnya kanak-kanak. Bapak Ibu, semakin kita bergelar master, doktor, profesor, semakin sederhana pemikiran dan semakin sederhana kehidupan. Karena makin rumit menggambarkan Bapak Ibu anak-anak kecil gitu loh. Ya.
Coba lihat rumitnya memahami anak kecil. Rumitnya memahami anak kecil. Ya, karena itu seorang dosen, seorang pendeta yang cara bicaranya terlalu rumit dan tidak sederhana, menggambarkan pola pikir cara hidupnya kekanak-kanakan. Kita harus membuat pemikiran sorgawi, membumi. Kita harus membumikan sorga dengan bahasa-bahasa bumi, bukan bahasa-bahasa Tondano yang serba di atas danau Tondano. Ya, sulitlah. Satu, teologi adalah bahasa komunikasi manusia dengan Allah dan manusia dengan sama manusia. Wow, ini merupakan definisi saya. Belum pernah saya menemukan artikel jurnal manapun yang menulis bahwa teologi adalah bahasa komunikasi manusia dengan Allah. Dan bahasa itu berasal dari Alkitab. Jangan coba-coba berbahasa tanpa Alkitab. Yang terjadi hanya bahasa basi dan akhirnya bahasa kuyup. Ya, nggak boleh. Harus bahasa Alkitab. Dan bukan bahasa-bahasa yang lain. Itulah. Dan kita berkomunikasi pada, oh Lord, you know my heart. You know my journey of life. You know my family. And you know my nation. I'm in terrible, facing many problems in our nation. But I believe in you. Kan begitu-gitu. Bahasa-bahasa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita memilih bahasa teologi itu bahasa dengan Tuhan. Nah, bahasa teologi ini harus terungkap pada bahasa sama. Hey dear. Hey bro. Itu bahasa teologi itu terungkap pada sesama. Hey bro, apa kabar bro? Takdir dong bro. Itulah. Jangan bro. Ya, hey bro. Hanya nggak tulus gitu. Kenapa? Karena bahasanya tidak berangkat dari bahasa teologi. Bapak Ibu, mari kita mengembangkan bahasa teologi kita, bahasa komunikasi dengan Allah yang terbaca, terungkap, terasa, dan ternikmati oleh orang-orang yang olehnya kita berkomunikasi. Mulai dengan orang terdekat, suami, istri, anak, mertua, tante, om, dan juga tidak lupa dengan Brino di belakang rumah. Ya, Bapak Ibu kalau berteologi tapi mengabaikan anjing-anjing yang dipelihara, hanya mau dimakan, tapi tidak mau mengatur pola makan anjing, kasihan juga menyiksa anjing. Tidak berpikir binatangan. Ini ciptaan Allah. Ini bahasa Buya Safei dalam pertemuan dengan kami di satu tempat. Dia bilang ini, kita juga harus bersahabat dengan binatang-binatang. Persahabatan kita dengan Allah juga harusnya nampak pada persahabatan kita dengan binatang. Lepas dari suka, hobi atau tidak, maka sebenarnya tanaman, binatang menunggu tindakan teologis kita secara ilmiah dan secara alamiah. 2. Teologi adalah keperluan utama manusia. Apa artinya? Makanan pokok manusia. Maka itu pokoknya. Kalau manusia tak berteologi, pokoknya tak berpokok. Sedih kan? Ya. Ini penting sekali. Saya bukan mempromosikan teologi, tapi memang itu kesukaan saya. Teologi adalah segala-galanya bagi saya dalam kehidupan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam perjalanan, dalam misi, dalam apapun. Teologi is my queen. Nah, Bapak Ibu, teologi itu makanan pokok. Apa makanan pokok Manado? Bukan anjing. Apa makanan pokok orang Minahasa? Sama juga orang dengan orang Malaysia juga sudah mulai sama-sama, khususnya untuk Sabah. Apa makanan pokok kita? Makanan pokok orang percaya adalah teologi. Kalau orang percaya tidak makan makanan pokok yaitu teologi, maka yang terjadi miskin, lalu kurus, krempeng, kering, tandus, mati. Secara rohani, biarpun engkau gemuk dengan berat badan 80 gram, tetapi kalau tidak berteologi, engkau miskin di hadapan Allah dan engkau menyedihkan. Ya, sudah ditangisi oleh malaikat sebelum engkau mati. Bapak Ibu, teologi adalah berhubungan dengan tujuan tertinggi. Ya, coba apa sih tujuan tertinggi? Memuliakan Allah. Ya, dengan teologi ya. Tidak ada tujuan tertinggi hidup manusia tanpa berteologi. Oke, tujuan tertinggi kita sebagai warga negara Indonesia apa? Di antaranya harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu salah satu tujuan bangsa, salah satu misi bangsa kita. Nah, untuk apa? Dengan demikian, tidak mungkin terwujud kalau kita tidak sampai pada tujuan tertinggi.
Dan tujuan tertinggi bangsa Indonesia tidak mungkin lepas dari moral, dan kalau moral itu menyangkut filsafat, tapi juga dengan teologi atau beragama. Tidak mungkin terlepas. Jadi tujuan tertinggi bangsa kita, Indonesia, pasti ditopang oleh moral dan agama. Dan dalam konteks kita juga sebagai orang percaya, tujuan tertinggi kita pasti berkaitan dengan teologi. Kenapa? Karena segala hal berkenaan dengan perkataan Allah, itulah tujuan tertinggi manusia. Sayangnya, si patongkaan, mati goti gugurukan sayang. Banyak manusia hanya berhenti pada tujuan perkataan manusia sebagai tujuan tertinggi. Sangat menyedihkan. Kenapa? Karena memang buta. Stanley Granz menulis dan berkata, salah ya, ini bahasa Inggris yang salah. Harusnya wrote, not said. Karena saya tidak pernah mendengar dia langsung. Ya, harus menjadi kritis ya. Theology seeks to discover answer to the ultimate question. Teologi mencari dan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang tertinggi, yang ultimate. That's the theology. So teologi itu membahas hal-hal yang tertinggi. Bapak Ibu, dan berikut saya mengutip dari Westminster Confession, Westminster Catechismus, Soter Catechism, bahwa apa tujuan tertinggi manusia? Tujuan tertinggi manusia yaitu menikmati Allah dan memuliakan Allah. Enjoy God and glorify Him. Itulah tujuan. Yang terpenting, terutama, tertinggi, manusia memuliakan Allah dan menikmati Allah. Dan banyak orang hanya memuliakan diri sendiri, menikmati ciptaan, menikmati ilmu, menikmati suami, menikmati istri, menikmati anjing, babi RW maksud saya, menikmati babi guling, babi berdiri, babi lompat, hanya menikmati. Sayang sekali, seharusnya orang Kristen menikmati Allah saat makan babi, menikmati Allah saat makan sate kambing, menikmati Allah saat berkeluarga, menikmati Allah saat melakukan hubungan seksual suami istri. Di luar hubungan seksual suami istri tidak akan ada penikmatan akan Allah. Ya, demikian. Nah, yang keempat, teologi adalah worldview, cara pandang. Nah, saya sudah katakan tadi, sempat saya bahas, tetapi saya mau tekankan lagi bahwa talking about theology, we are the same thing, dengan hal yang sama kita berkata talking about worldview. Worldview saya definisikan dengan cara saya sendiri, yaitu cara pandang. Karena saya menemukan istilah worldview di Indonesia diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, saya melihat belum menemukan hal yang cocok, istilah yang cocok. Ada istilah wawasan, pandangan hidup keliru, pandangan hidup view of life. Tapi ini worldview. Worldview itu adalah cara pandang yang membedakan kita dengan yang lain, termasuk dalam berteologi. Worldview adalah membedakan Kristen dengan non-Kristen. Membedakan Allah, cara pandang Allah dengan cara pandang dunia, cara pandang setan, cara pandang genit, cara pandang apapun dibedakan. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau cara pandang Allah tidak mungkin memiliki cara pandang genit, cara pandang birahi kepada yang tak tepat. Dan ini semua mengungkapkan perbedaan yang drastis antara cara pandang dunia dan cara pandang Allah, surga. Teologi, apa artinya? Teologi itu cara pandang berbeda dengan dunia. Walaupun saya sangat menyukai teologi, tapi saya bersyukur masih bisa bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Ya, para pendidik tingkat nasional, entah dari guru SD, SMP, sampai profesor. Tetapi kita tidak bertentangan. Karena walaupun kita berbeda cara pandang, namun masih ada titik temu. Ya, titik temu dalam bukan pada core-nya, tapi pada margin-margin pemikiran, sehingga terjadi singgungan dan tidak akan menjadi saling bersinggungan. Dan ya, selanjutnya. Ini berbicara juga mengenai teisme. Worldview itu bicara teisme. Yang membedakan dengan ateisme, panteisme, panenteisme, dan semua teis-teis yang lain. Yang semua dengan isme-isme yang lain. So, Christianity worldview itu sangat unik dan tidak dapat ditemukan pada paguyuban agama, society, komunitas manapun
Walaupun terdengar ada kesamaan istilah-istilah, tapi secara esensial, different worldview. Bapak Ibu, keyakinan yang kedua, keyakinan non-Kristen seperti ateis, deisme, panteisme yang tadi saya singgung, itu membedakan secara drastis dengan Christian worldview. 5. Teologia adalah hubungan intim dengan Allah dan sesama. Itulah teologia. Keintiman kita dengan Allah itulah teologia. Jadi seorang ilmuwan sehebat-hebatnya, katakanlah dia ahli perkambingan, ya, dia ambil master biologi, kemudian meneliti di satu negara atau di Arab lah, ambil studi di salah satu negara di Arab tentang perkambingan, dan dia akhirnya belajar studi sampai memperoleh doktor atau PhD kambing. Ya, walaupun dia ahli kambing, dia tidak akan pernah memiliki hubungan intim dengan si kambing. Tapi teologi ya mengenal Allah dan sampai walaupun hanya tamat teologi impres, ya sekolah teologi impres, ya walaupun tamat hanya 2 tahun sekolah teologi, 1 tahun sekolah teologi, apalagi master teologi, ya kita tidak hanya menikmati pengetahuan, tapi kita juga menikmati hubungan intim dengan Allah, tidak sebagai objek studi, tapi sebagai subjek studi kita sekalian. Inilah kekaguman saya mengenai teologi, sampai pada keintiman. Saya mencermati dalam studi antropologi, banyak antropolog dari Belanda datang menghabiskan waktunya di Jawa, mempelajari budaya Jawa. Sampai mereka menikah dengan orang Jawa, tinggal di tengah-tengah Jawa. Sampai 28 tahun. Ini bukan omong kosong, saya tahu. Sampai 28 tahun tinggal. Kenapa? Ingin memahami manusia Jawa, antropologi. Dan harus menikah dengan orang Jawa. Tinggal di antara orang Jawa. Makan makanan Jawa. Minum-minuman Jawa. Dijawanisasikan walaupun Londo. Ya, walaupun tetap orang Belanda. Itu namanya. Tetapi dia tidak akan mungkin sampai pada intimasi kejawaan. Ya, tidak mungkin. Inilah mengungkapkan tentang perbedaan drastis dengan teologi. Teologi kita sampai berintimasi dengan Allah, dengan pencipta dan ciptaan. Hubungan intim yang bukan terlarang. Hubungan intim terdalam. Hubungan intim bukan terlarang, tapi terdalam. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teologi, the last point, teologi adalah keindahan yang tiada taranya. Mengenal Allah sebagai pencipta. Itu merupakan keindahan yang tiada taranya. Mungkin kalau kita kagum dan melihat pemandangan, sampai mulut kita terbuka terus mengagumi Allah. Wow, gitu ya. Ya, enggak. Kalau orang masih banyak ngomong, belum sampai pada pengaguman. Kalau masih cerewet seperti saya, belum sampai pada pengaguman. Kalau kita mengagumi Allah sampai nggak ada kata-kata lagi, itu benar-benar pengaguman atau belum. Ada dua kemungkinan. Orang menyembah Allah sampai nak ngomong, itu kemungkinan karena kata-kata yang terbatas. Karena pengaguman, awesome. Ya. Atau juga sampai nak ngomong, kenapa? Mungkin karena belum nggak ngerti. Kenapa? Nggak belajar Alkitab. Hanya orang yang belajar teologi akan kaya penyembahan. Sekali lagi, dengar baik-baik. Hanya orang yang belajar teologi, belajar Alkitab secara teologis, yang kaya dengan penyembahan. Ya Allah, Engkaulah yang bertahta di bumi dan di sorga, tidak juga lepas dari tahtamu di kampus kami, di Indonesia, dan mana. Oh, kita kaya bicara, tanpa salah. Tetapi kalau kita belajar teologi, nah, dan ini mengungkapkan kekaguman kita. Wow, how beautiful. Kenapa? Karena mengagumi sumber keindahan. Yaitu Ia Allah yang adalah sumber keindahan dan menciptakan keindahan serta membuat hidup kita semakin indah dan terus indah. Itulah keindahan. Bukan mengejar kehidupan indah, tetapi teologi indah tentang kehidupan. Inilah meaning, the essential meaning daripada teologi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melangkah kepada poin terakhir. Kita sudah mengerti mengenai teologi menurut Alkitab, arti teologi menurut Alkitab, tapi juga teologi menurut pengertian teoritis dan juga pengertian praktikal, dan yang terakhir tadi
menurut pengertian yang substansial, secara esensial maksud saya. Nah sekarang, dari itu kita menemukan, memahami, memikirkan mengenai peranan teologi. Satu, peranannya itu sangat-sangat penting. Dan tidak ada peranan yang lebih penting daripada teologi. Maka itu orang yang tidak berteologi, maka itu dia adalah orang yang tidak memahami pentingnya teologi. Dan orang itu pun tidak penting. Ya, tidak penting karena melakukan hal-hal yang tidak penting dan hidup dengan hal-hal yang tidak penting. Walaupun pandai kerja, walaupun pandai gajinya besar, tetapi tidak penting. Yang paling penting, yang sangat penting adalah teologi, mengenal Allah, mengalami Allah, menjadi serupa Allah, menikmati Allah, dan melakukan kehendak Allah. Dan berkenaan itu, maka teologi berperan. Satu, memberi petunjuk untuk hal-hal yang terutama dan yang tertinggi. Ya, tidak ada yang terutama atau tertinggi selain teologi. Maka dengan berteologi, orang percaya dibimbing untuk membahas, memikirkan, melakukan, mengalami hal-hal yang terutama dalam hidup. Yang terutama dalam hidup. Yang tertinggi dalam hidup orang percaya. Apa? Ya, tidak ada apa-apanya. Apa yang terutama? Yang tertinggi. Tidak mungkin terlepas dari Allah dan kehendak Allah. Ya teologi. Dua, teologi menuntun dan mendorong pembacaan Alkitab, dan itu membuat orang berhasrat berteologi. Dengan orang berteologi, maka orang bersemangat membaca Alkitab. Jangan dibalik. Ya, teologi menolong orang menjadi bergairah dan terarah dalam membaca Alkitab. Sangat sukar dimengerti apabila ada orang yang membaca Alkitab tanpa berteologi, tanpa mengerti teologi. Apa yang dia baca? Contoh konkret. Seorang dari ateis. Selama bertahun-tahun, sampai usia 55 tahun. Dia hidup dengan keateisannya. Paham ateis. Lalu dia percaya Tuhan Yesus atau bertobat. Dan dia mulai membaca Alkitab. Tanpa dituntun. Dia baca Alkitab. Maka cara pikir ateisnya itu masih mempengaruhi dia. Reading the Bible. Maka itu perlu pemuritan. Maka itu perlu pemuritan atau katekisasi. Untuk menolong orang Kristen could read the Bible personally. Ya, supaya apa? Bisa mengerti yang dibaca. Tanpa teologi, nobody knows apa yang dia baca dalam Alkitab, dalam Alkitab. Tidak mungkin. Nah, teologi menuntun kita dan mendorong kita kepada pembacaan Alkitab secara bertanggung jawab dan mudah memahaminya. Kenapa? Karena teologi according to John Calvin sebagai introduction, pengantar, pengantar untuk memahami Alkitab. Yang ketiga, peranan teologi yang ketiga, teologi itu sangat mendasari semua pemahaman dan perbuatan orang Kristen sehingga bernilai. Tanpa berteologi, semua our understanding and our deed, our action, no meaning. Ya, meaningless I mean. Why? Because no foundation. Yaitu teologi, mengenal Allah, mengalami Allah. Segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah, bukanlah teologi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, maka itu teologi. Dan itu menjadi basic, menjadi landasan hidup, menjadi landasan pemikiran dan praktek hidup kita. Maka teologi mendasari semua pemahaman kita tentang apapun. Teologi mendasari pemahaman kita tentang dunia hewan, dunia tumbuhan, tentang sains, tentang filsafat. Teologi mendasari kita untuk semua pemahaman kita tentang Pancasila, tentang moral, tentang pertanian. Itu semua dengan bertolak dan berdasar pada teologi. Kenapa? Dari sanalah kita menemukan nilai-nilai sesungguhnya. Lebih daripada pengetahuan semata, lebih daripada kontribusi teknologi yang disumbangsikan oleh sains, lebih daripada kemanfaatan semua yang kita pelajari, yang kita peroleh, lebih daripada itu. Tapi values, nilai-nilainya, nilai berkenan kepada Allah, nilai hidup menyenangkan Allah, nilai etis berkenan, nilai hidup pantas di hadapan manusia, dan nilai memuliakan Tuhan. Dan nilai mencapai tujuan tertinggi hidup seperti yang digariskan Tuhan pada tiap-tiap insan di dunia. Nah, teologi menguji semua dasar keyakinan dan pengajaran Kristen. Tanpa teologi, keyakinan kita
Tidak dapat diuji. Coba keyakinan kita tentang pertanian, tentang pemeliharaan ekosistem, semuanya diuji oleh teologi. Not enough kalau hanya science. Karena sains itu hanya berkenaan dengan pengetahuan tentang ciptaan, tentang ciptaan. Tetapi jangan ceraikan pencipta dengan ciptaan. Mempelajari ciptaan, katakanlah hewan, tentang binatang, hewan-hewan. Tidak mungkin terlepas dari penciptanya hewan. Bukan orang, bukan manusia, bukan tuannya pencipta hewan. Hanya pemeliharaan, penjual, dan pemakan. Tapi Allah adalah pencipta hewan. Nah, tidak mungkin hewan itu terpisah dengan Allah. Nah, teologi dalam pengertian menguji semua dasar pengetahuan kita tentang hewan, tentang pasar, tentang apa saja, tentang pohon kelapa, akar kelapa, tentang air, tentang pasir. Semua dilihat dalam kacamata teologi, yaitu kaitan dengan cara pandang Allah. Nah, maka kita bertanya, teologiskah? 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 Ya, teologiskah? Ya, sama moralkah? Moralkah? No, more than moral, lebih dari moral, yaitu teologiskah? Apakah ini sesuai dengan Alkitab? Teologiskah? Nah, yang kelima, teologi menghidupkan dan menjawab yang namanya blind spot dalam ilmu pengetahuan. Saya mau katakan demikian. Dalam teologi hanya ada satu lubang kecil sekali yang teolog tak tahu. Ya, hanya satu lubang kecil sekali yang tidak diketahui oleh teolog. Tetapi para ilmuwan terlalu banyak lubang-lubang besar yang blind spot, yang tak dapat terjamah, tak dapat diketahui oleh para ilmuwan. Apakah dia ahli laut? Lalu sudahkah dia mengetahui, sudahkah dia menjadi maha tahu laut? Sehingga setiap laut di bawah dasar ini, dia tahu semua, di Afrika, di ocean manapun dia sudah tahu. No, terlalu kerdil seorang PhD, profesor ilmu pengetahuan tentang laut. Kenapa? Dia hanya tahu laut pada tempat-tempat tertentu. Dia belum mengarungi, dia belum berenang, dan dia belum menyelam ke seluruh dasar laut. Maka itu para ilmuwan bukan maha tahu, biar tahu sendiri. Ya, inilah kenapa banyak blind spot. Belum lagi psikologi. Mengapa orang tiba-tiba gila? Kemarin dia adalah seorang penceramah motivator, bagaimana mendorong orang maju. Tiba-tiba ya, tersandung. Kenapa? Karena blind spot. Ya, ini pun pendeta pun itu yang saya katakan, ada titik blind spot kecil. Satu saja. Nah, kalau kita abai di dalam hal ini, di sana letak kejatuhan kita. Tetapi para ilmuwan terlalu banyak blind spot. Apa artinya? Tidak paham, tidak tahu, ya, tidak. Coba, I cut my finger, I cut with me, ya, tangan saya terpotong, I cut my finger, and then blood, darah keluar, ya. Lalu tanya pada seorang ahli tentang ahli dokter lah, atau mungkin ahli fisiologi. Kita diamkan saja, ini tak perlu diobati, bisa sembuh sendiri. Ya, tapi jangan potong sampai terpisah. You cut your finger, and terbelah dan keluar darah. Diam saja, dia keluar darah, oke. Dan sebentar dia berhenti. Setelah berhenti, mengering. Setelah mengering, akhirnya sembuh. Setelah sembuh, hilang bekasnya. Tanya, dokter tahu itu enggak? Dari mana, ilmu apa itu? Saya mengatakan, nobody knows. Nobody knows. Ya, tidak tahu. Siapa yang bisa menyatukan, memulihkan lagi tubuh atau bagian tubuh kita yang terpotong? Ya, ada zat-zat yang diketahui oleh para ilmuwan. Ya, namun dari mana? Nobody knows. Nobody knows. Itu namanya blind spot. So, walaupun engkau pandai PhD, jangan sombong. Ya, ini penting. Yang keenam, teologi mengkonstruksi keyakinan dan pengajaran Kristen dari Alkitab. Teologi lah yang Bapak Ibu, kalau tanpa teologi, apa jadinya dengan Bapak Ibu yang hanya punya Alkitab? Dan dia membaca Alkitab, dia memerlukan waktu sebelum sampai dia mati, belum tersusun teologi dalam 5 halaman. Kita sudah bersyukur ya, bertahun-tahun, berabad-abad, para teolog dipakai Tuhan menyusun teologi dari Alkitab, from the Bible,
ditemukan tema-tema, dikaji, membuat rumusan-rumusan, sampai bisa menghasilkan ribuan halaman buku. Karena from the Bible. Dan lalu ribuan halaman buku itu menolong para pembaca orang Kristen untuk membaca Alkitab. Nah, maka itu teologi adalah yang mengkonstruksi keyakinan dan pengajaran Kristen dari Alkitab. Yang ke-7, teologi memperdalam pemahaman, mempercepat pertumbuhan iman, dan memperkaya karakter orang Kristen. Ini keutuhan. Itulah teologi. Teologi membuat orang berteologi makin dalam pemahamannya, makin cepat pertumbuhan. Karena tidak ada pertumbuhan rohani tanpa teologi. Dengar baik-baik. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa teologi. Tidak ada. Dengan kita berteologi, orang makin mengenal Allah, makin haus belajar Alkitab, makin suka menyembah Allah, dan makin taat kepada Allah, makin menyusul kepada Allah. Itu makin dewasa, makin bertumbuh. Dan juga makin kaya, mengubah karakter. Teologi, kajian Alkitab, kajian dari Alkitab, itulah Alkitab itu firman Allah, kuasa Allah. Firman itu berkuasa, yang dipahami dan diimani, dialami, memengaruhi pembentukan karakter orang percaya. Itulah teologi. Nah, 8. Teologi memperlengkapi dan membentengi iman dan pemahaman. Bapak Ibu, yang saya bahas ini, saya sudah formulasi sejak belasan tahun yang lalu. Apa yang saya katakan ini sudah saya formulasi pada berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, dan saya belum menemukan ada kelengkapan pengertian peranan teologi dalam buku-buku yang dikaji oleh para teolog. Kecuali mungkin saya terbatas menemukan buku tersebut. Tetapi saya belum menemukan. 8. Teologi memperlengkapi dan membentengi iman, pemahaman orang percaya. Diperlengkapi. Karena tidak mungkin ada perlengkapan untuk hidup berkenan, untuk hidup rohani, untuk hidup melayani Tuhan tanpa teologi. Jangan melayani Tuhan, melayani gereja tanpa belajar teologi. Itu sangat gampang menjadi penyesat. Stop dengan omong kosong. Hanya orang yang bertanggung jawab, mau jadi bertanggung jawab melayani Tuhan, melalui melayani gereja, belajar teologi. Orang yang tidak belajar teologi adalah orang tak bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Ya, tidak ada orang yang melayani Tuhan dengan cara melayani di gereja, dengan peran-peran di gereja sesuai dengan fungsi gereja, tanpa belajar teologi. Saya mengatakan impossible, kecuali pembohong dan penipu. Ya, kecenderungan orang yang melayani Tuhan tanpa berkhotbah, ceramah, seminar tanpa belajar teologi secara ketat sangat gampang menjadi penipu, pembohong, temannya setan. Itu jelas. Amin. Tidak mungkin tidak. Ya, karena kadang-kadang kita saja mau mengerti teks Alkitab dengan segala upaya, dengan berserah pada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, tapi Roh Kudus kita bukan Roh Kudus yang malas. Roh Kudus kita suruh kita belajar sungguh-sungguh, cari teks asli. Lihat Yunani, Ibrani, lihat teks asli, lihat perbandingan. Itulah Roh Kudus. Kalau sekarang tidak belajar teologi, langsung berkhotbah, Roh Kuda yang pimpin. Jelas Roh Kuda, bukan Roh Kudus. Pasti itu. Pasti dengan orang. Nah, 9. Teologi memurnikan semua motif hidup dan pelayanan orang percaya atau para pelayan. Dimurnikan. Apakah saya melayani dengan ketulusan, dengan kemurnian, atau ada maunya? Teologi yang meluruskan, memurnikan. Purity, hati kita diluruskan oleh teologi. Apa artinya? Dengan mengenal Allah, mengalami Allah, dan juga menjadi serupa dengan Allah. Saya melihat diri saya, I'm not sincere. Saya belum jujur. Saya masih ada lubang besar di dalam diri saya yang olehnya menjadi tempat bercokolnya setan dari Gunung Soputan. Ini harus dibersihkan. Please help me, Lord. Please cleanse my heart. Purify my heart. Nah, itulah teologi. Teologi lah yang memberikan kesadaran. I know myself. I know my being. I know my thinking. And I know my thought. Saya jauh berkenan dari Tuhan. So please, Lord, let your word, biarlah firman-Mu terbuka pada saya dan menerangi saya. Doing theology through reading the Bible. Oke. Yang ke-10. Teologi memaknai pengalaman baik dan buruknya orang percaya. Apapun yang terjadi. Seperti yang saya sempat bahas pada bagian awal. Apapun. Kenapa? Teologi membuat kita matang, kuat, bertahan
Maka baik buruk yang kita hadapi, yang kita alami, teologi yang memberikan makna. Oke, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalimat ini kalau nggak teologis, nggak mungkin. Ini bukan kalimat psikologis ya. Allah turut bekerja dalam keadaan buruk untuk mendatangkan kebaikan. Mohon maaf, ini bukan karya dari seorang penceramah atau seorang motivator yang kaya dengan psikologi. No, ini firman Allah. Bahwa Allah turut bekerja di tengah-tengah lembah kekelaman, di padang rumput, bahkan tak berumput lagi, tinggal padang. Ya. Namun kita menemukan seperti Daud di padang rumput, di padang belantaran. Dia sendirian dalam Mazmur pasal 65 atau 62. Dia sendirian 62, 65. Dia sendirian. Tetapi di sana dia dia rindukan Allah di tengah-tengah kegerasan. Bagaimana orang bisa rindukan Allah di tengah-tengah peliknya problem hidup? Bagaimana orang bisa rindukan Allah di tengah-tengah himpitan masalah-masalah hidup? Itu hanya mungkin teologi. Psikologi tidak mampu. Moral tidak mampu. Filsafat tidak mampu. Dan sains. Hanya teologi lah yang membuat orang bertahan di tengah-tengah kesulitan. Bahkan not only bertahan, menemukan meaning. Wow, this is the meaning. Inilah arti yang saya temukan. Karena Tuhan berbicara pada saya melalui pengertian yang saya temukan ini. Nah, terakhir. Teologi mendinamiskan dan memaksimalkan hidup dan pelayanan orang percaya. Gereja Tuhan. Baru dinamis. Bagi saya, apa yang membuat saya dinamis? Bergairah hidup. Bagi saya teologi. Sorry to say. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, apa yang membuat Bapak bersemangat, bergairah? Satu, teologi. Ya, teologi. Itu yang membuat saya wow. Kenapa? Mengenal Allah, mengalami Allah. Berdampak, bagaimana berbuah, bagaimana memberitakan firman. Itulah teologi. Maka inilah yang membuat orang-orang tua yang sudah mulai tua dan ketuaan tetap bergairah dalam melayani Tuhan. Kenapa? Teologi. Kalau Bapak Ibu bergairah karena psikologi, wah, Bapak, itu akan panas kering, akan panas dingin. Nanti saat ada pelayanan, baru rohani. Setelah ada pelayanan, rohana. Karena psikologi. Psikologi begitu. Nanti kalau minta ceramah, tampil seolah sempurna. Dari Jakarta kan, menjadi penceramah di Hilton Hotel di Manado kan, wah dia sempurna, dijemput di airport dengan santun, dan seperti itu. Ya, karena mau dia penceramah. Dan dia berbicara dengan ceramahnya seperti itu. Tetapi sebenarnya di luar dia punya 2 istri. Seperti pengalaman penceramah kan, 2 istri. Kenapa? Kalau orang 2 istri itu kan karena memang nggak beres lah hidupnya. Ya, wah parah lah bagi saya itu. Semua orang yang 2 istri adalah orang aneh. Jangan bilang orang hebat, orang aneh. Entah dia beragama manapun, punya 2 istri. Kenapa? Satu ya satu. Satu aja repot, satu aja nggak habis, mau ambil 2, 3. Masya Allah. Itu baru cari masalah. Kenapa? 1, karena rakus. 2, kenapa rakus? Karena nggak pernah puas. Kenapa nggak pernah? Yang buas. Nggak puas, nggak buas. Nah, ini bintang buas. Itulah orang yang punya 2 istri, 3 istri sama dengan binatang buas. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah mencapai maksimal. Nggak pernah maksimal. Kenapa? 1, nggak maksimal, Pak. 2, maka nggak maksimal juga. 3, nggak maksimal juga, Pak. Matilah kau. Saya pikir, matilah kau. Anjing betul. Ya, bagi saya, 1 is enough. Berikanlah kami makanan secukupnya. Termasuk doa, berikanlah kami istri yang secukupnya. Ah, itu cocok. Berikanlah kami suami yang secukupnya. Jangan lebih-lebih. Boleh berat badannya lebih, tapi cukup 1. Ya 2, aneh kan? Nah, itulah keanehan dunia. Tetapi teologi sekali lagi mendinamiskan kita. Mengapa kita menggebu-gebu? Mau studi, saya mendorong Bapak selesai S1, selesai S2, bukan untuk pamer. Tapi ini memang nikmati. Kenapa? Mendinamiskan orang belajar. Kalau ditanya, Stephanie, mengapa engkau belajar terus? Karena memang teologi lah yang membuat saya kegila-gilaan. Teologi membuat saya menjadi orang gila dan terus gila di tengah-tengah dunia yang sangat gila. Jadi harus seperti itu. Nah, akhirnya, Bapak Ibu, pernyataan penutup. Teologi adalah pemikiran yang tertinggi manusia mengenai Allah, yang maha tinggi, yang diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia di bawah
yang maha rendah di segala bidang. Ini sama dengan nyanyian para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia, di antara orang yang dikenannya. Jadi rumusan saya di penutup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa teologia itu memang pemikiran yang paling tinggi ya dari manusia tentang mengenai Allah yang maha tinggi, yang diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia di bumi di sini kini. Ternyata itu bertolak, itu bersesuaian dengan coba Pak, apa itu teologi? Teologi seperti kalimat Yesus ini teologi. Apakah dia bertentangan dengan Alkitab? Enggak. Karena Alkitab pun mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berteologia tentang Allah yang maha tinggi. Ya, lalu berdampak pada damai sejahtera di antara orang yang dikehendaki oleh Allah. Itulah teologi. Demikian Lukas pasal 2 ayat 14. Sekian, terpujilah Tuhan, terima kasih.